seimbang ya, netral, itu adalah berupa sigma vektornya itu sama dengan 0. Artinya gini, bisa artinya sigma fx 0, bisa artinya sigma fy 0, itu kalau di vektor ya. Jadi benda dikatakan seimbang kalau dia jumlah arah gaya, resultan gayanya. Maksudnya resultan, nah Anda bisa tengok di bab mengenai vektor ya. Jadi Kipin menjelaskan kata resultan itu apa? Resultan itu pokoknya jumlah ya. Jumlahnya apa? Jumlahnya force ya. Jadi jumlahnya force ke arah Y itu nilainya 0 ya. Karena kita belajar mengenai kata dinamika itu bisa berupa translation, bisa juga berupa rotation, maka kata setimbang ini lebih tepatnya lagi perumusannya adalah sigma tau sama dengan 0 ya. Jadi kata setimbang ini bisa sigma fx 0, sigma fy 0, sigma tau 0. Nah, tapi kalau kita bilang dinamika translasi ya, yang berhubungan, kita masih ngomong dinamika translasi di sini ya. Kalau dinamika translasi ya, kita bisa mengatakan dengan hukum Newton bisa mengatakan adalah sigma F sama dengan M kali A. Ini formulanya ya. Kalau ketimbang kita belajar ini ya, kata benda tegar ya, sigma fx 0, sigma fy 0, sigma tau 0. Kalau translasi sigma F sama dengan 0. Loh, kok kenapa Kipin kok sigma F? Kok enggak sigma fx? Boleh. Mau sigma fx, sigma fy sama-sama M kali A. Setuju? Nah, ini kerjasama. Nah, ada kata kerjasama. Kerjasama kalau dia rotasi, maka dia harus memakai sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, yang jadi momoknya itu Kipin belum menjelaskan apa sih namanya momen. Sebenarnya Kipin harus bikin videonya khusus sebelum masuk ke sini sebenarnya ya. Tetapi karena durasi waktunya saja Kipin belum pas ya. Nanti suatu saat Kipin pasti jadikan ebook ya. Jadi urut-urutan ya. Ini saking Kipin harus menjawab karena ada permintaan saja ya. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Yang dikatakan I itu adalah momen inersia. Nah, kalau Anda belajar gini, apa Kipin momen inersia? Anda pasti bingung deh. Momen inersia itu apa? Makanya Kipin harus kembali lagi ke sebelumnya. Tetapi karena durasi waktu, Kipin anggap Anda mengerti saja ya. Yang kita pelajari nanti formulanya di sini adalah sigma F0, sigma F0, sigma tau, sigma F, sigma tau. Apalagi Kipin kasih yang namanya tau itu adalah gaya kalikan jarak. Kata gaya kali jarak bahasanya ini gaya diputar ya, diputar selalu 90 derajat ya. Kata diputar 90 derajat bahasanya Kipin itu nanti Anda pasti mengerti ya. Ada yang guru mengatakan, oh F cos F sin, aku enggak peduli. Pokoknya yang penting aku kalau diputar harus 90 derajat titik ya. Kalau dia clockwise itu plus, berarti kalau anti clockwise dia min, atau mungkin yang anti plus yang clockwise min. Kebalikannya itu terserah, tergantung dari permisalan masing-masing ya. Ada sigma F sama dengan M kali A. Sigma ini formulanya yang kita pelajari di sini. Ada juga nanti berhubungan dengan kata energi kinetik ya. Kita langsung aja. Kipin mau menjelaskan di sini. Ini kurang lebih bahasanya seperti ini ya. Kipin kasih dulu satu contoh supaya Anda nalar mengerti ya. Kalau Kipin punya di sini ada katrol ya, ada katrol, Kipin kasih ini massa 1, di sini tak kasih massa 2. Ada massa 1, ini ada massa 2. Kipin anggap aja ini massa 1 ini 2 kilo. Massa 2-nya ini tak anggap aja 8 kilo. Untuk membanding kapan ini dipakai dinamika, kapan tidak, untuk membanding saja supaya Anda nalar ngerti. M1 2 kilo, M2 8 kilo, M katrol dia bilang diabaikan ya. M katrol diabaikan. Gini maksudnya, kalau M katrol diabaikan, kalau M katrol tidak diketahui, berarti katrolnya tidak dihitung. Beres.
Biasanya soal kan begitu ya. Tetapi kalau Anda project, kalau Anda mau bikin desain, ya katrol itu juga harus dipertimbangkan. Tetapi kalau kita ini di dunia pendidikan, di dunia analitis untuk dalam berhitung, oh kalau katrol tidak diketahui berarti katrolnya tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan berarti diabaikan. Ya. Nah ini Kipin kasih contoh soal, maka M katrol diabaikan. Ya ini versi-versi dari buku-buku saja. Nah sekarang dia tanya, M1 2 kilo, M2 8 kilo. Ditanya, ya, tegangannya berapa? Tegangan tali, ya, tegangan tali, ya, dan percepatan benda, ya, percepatan benda. Nah, Anda harus tahu. Nah, Kipin mau ngajak Anda bermain-main yang namanya body diagram supaya Anda nanti pada waktu di level university, khususnya di dinamika teknik, Anda bisa menguasai. Kipin jawab begini, oh percepatan benda, ya aku bikin begini, aku bikin lagi ya, karena di sini katrolnya diabaikan, maka Kipin bilang gini, di sini ada namanya W1. Di sini ada namanya W2. Kenapa W1 ini? Ini namanya body diagram. Ya, W1. Weight massa 1, weight massa kedua. Ya. Terus di sini ada tegangan tali T. Di sini ada tegangan tali T. Karena katrol ini diabaikan, maka Kipin bisa menyimpulkan bahwa tegangan tali sepanjang ini sama. Loh, kok bisa gitu? Ya itu sudah perjanjian ya. Nah makanya kalau yang menarik, kalau katrolnya diketahui, kalau katrolnya diketahui atau katrolnya ada gesekan, berarti tegangan tali di sini, tegangan tali ini beda. Ya, tetapi kalau katrolnya tidak diperhitungkan, dianggap licin, maka tegangan tali ini sama. Itu note ya. Jadi tegangan tali ini sama. Kalau ini T1 ya T1 semua. Kalau ini T ya T semua. Ya, terus Anda tanya, loh kenapa Kipin T-nya kok arahnya ke atas, ini ke atas, kok enggak ke bawah? Nah, Anda nalar. Ya, Anda harus belajar namanya hukum aksi reaksi. Ada action, reaksinya sih. Ada action W, reaksinya ke atas. Ya, jadi logiknya gini. Tegangan tali itu selalu mau pakai bahasa nalar gitu. Tegangan tali itu selalu meninggalkan benda. Ya, nalarnya begitu aja supaya Anda waktu menganalisa gampang. Tegangan tali itu selalu meninggalkan benda. Kalau dihitung dari katrol, tegangan talinya ke sini. Ya kan? Kalau dihitung dari katrol, tegangan talinya ke sini. Ngerti ya? Nah, ini loh yang Kipin mau ajak Anda bermain-main, tetapi Kipin tidak mau. Jujur Kipin tidak akan nulis ini. Ya, kalau di lain-lain biasanya mungkin dari buku-buku ditulis aja T-nya begitu ditulis. Dari katrol ya ditulis, dari benda juga ditulis. Kalau Kipin enggak. Selama katrolnya tidak diketahui, tak abaikan. Oh namanya dia bilang diabaikan kok. Diabaikan ngapain kita gambar? Setuju ya? Ngapain kita gambar? Ya kalau diabaikan kita nggak usah gambar. Berarti kita ngitung cuma dari benda ini T. Ya, Anda sudah tahu ya kenapa kok ini T kok bukan T1 bukan T2. Bahasanya seperti itu. Yang kedua analisanya, benda ini 2 kilo, benda ini 8 kilo. Pasti benda ini naik ke atas. Berarti ini percepatannya ke atas. Kita kasih A. Ini percepatannya ke bawah. Ini A. Setuju ya? Nah, kalau Anda sudah tahu ini percepatan ke atas, ini percepatan ke bawah, gampang. Kita pakai apa? Dinamika saja. Kita bikin sigma F sama dengan M kali A. Loh, benda ini jalan lah. Kalau benda ini diam berarti sigma F sama dengan 0. Sigma F apa Kipin? X atau Y? Oh, kalau ini arah Y ya sigma F Y gitu ya. Anda harus paham banget gitu ya mengenai vektor. Nah, Kipin mengatakan di sini benda ini kenapa memakai rumus sigma F sama dengan M kali A? Karena bendanya jalan. Ya, bendanya bergerak. Langkah pertama Kipin tulis ini. Ditinjau dari benda satu. Naik ke atas. Searah dengan A. Kipin sudah pernah bikin titiknya. Yang dikatakan sigma F. Semua gaya ditulis yang searah dengan percepatan itu plus. Berlawanan dengan percepatan itu negatif. Oh bingung Kipin. Ya kalau searah dengan arah gerak plus gitu aja. Ya logiknya ya. T dengan A plus. W1 dengan A berlawanan minus 1. Selesai. Setelah Anda bikin seperti ini, kita bikin pindah ke benda kedua. Benda kedua, oh searah dengan A.
W2 berarti plus W2. Oh, berlawanan dengan selesai. Setelah Anda backend seperti ini, kita backend pindah ke benda kedua. Benda kedua, oh searah dengan A, W2 berarti plus W2. Oh, berlawanan dengan T berarti min T. Sama dengan M-nya tak isi M1 plus M2 dikali A. Selesai. Nah, kalau Anda sudah bikin begini, Anda lihat. Oh, T-nya tak coret. Lah, ya kan? W1-nya berapa? 20. Min 20. Loh, kok bisa? Weight M kali G, ya? Min 20. W2-nya 80. Kita tulis. Oke. M1-nya berapa? 2 ditambah 8 dikali A. Berarti kita tulis 60 sama dengan 10A. A-nya didapat adalah 6 meter per detik kuadrat. Ini kalau dia bilang benda ini tegangan percepatannya dia bergerak, katrolnya diabaikan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, tegangan talinya gimana? Gampang. Anda tinjau aja, ya, tinjau benda satu, ya. Nah, body diagramnya digambar dong, gambar, ini gambar. Benda satu di sini ada M1, ada T, oke, ada T. Di sini ada W1, ya, ada W1. Anda bisa tengok materi ini di Newton. Kipling sudah bikin ini di Newton, atau hukum Newton sendiri, jadi Anda tengok. Loh, tapi Kipling kenapa kok Kipling mengulang? Karena Kipling mau nyamakan dengan dinamika rotasi supaya nalar kamu gatot, ya. Nanti supaya ini sudah ada di hukum Newtonnya Kipling, di videonya Kipling. Lanjut Kipling tulis. Oh, percepatannya ke atas. Nah, untuk mencari tegangan tali, Kipling tulis di sini, ya, Kipling tulis di sini, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A yang searah dengan A plus OT. Berlawanan min W1. M-nya pakai M1 dong, kalau kita tinjau benda 1, ya. M1-nya 2 berarti 2. A-nya diketahui 6. Berarti T min di sini 20 sama dengan 12, T-nya sama dengan 32. Anda tanya, Kipling kenapa kok cari pakai M2? Anda pakai M2, nanti T-nya pasti ketemu 32, pasti. Kalau nggak ketemu 32 berarti ada yang salah. Setuju ya? Kipling tidak berdebat di sini. Mau pakai benda kedua juga boleh, mau pakai benda satu boleh. Sekarang Kipling tulis ini, ya. Gantian soalnya sama, Kipling geser, ya, supaya nalar kamu bisa, ya. Kipling geser di sini, ya. Thank you ya, Kipling tidak bisa baca chat satu persatu, tapi semoga mengerti ya, gitu ya, supaya Kipling bisa konsentrasi di sini. Di sini ada M1, ya. Di sini ada M1, di sini ada M2, ya. Ada M1, di sini ada M2, di sini ada W1. Sorry, Kipling tidak bikin M1-nya. Sorry, Kipling tulis lagi, M1-nya 2 kilo, M2-nya 8 kilo, ya. Terus M katrolnya dikasih tahu. Nah, bedanya gini, ya. Bedanya begini. Dari soal yang ini, sebentar ya. Dari soal ini, M katrolnya tidak diketahui. Di sini Kipling kasih M katrolnya tak kasih 4 deh. Ya, tak kasih, jangan kebesaran ya. Tak kasih 2 kilo. Ya, tak kasih 2 kilo ya. M katrolnya ditanya terus diketahui, terus ditanya dia bilang tegangan tali. Ya. Tegangan tali dan percepatan. Percepatan, Kipling tulis percepatan. Oke? Nah, tegangan tali dan percepatan. Sebentar ya. Ini Kipling geser. Nah, sekarang Kipling tulis gini. Karena katrolnya diketahui, maka tegangan talinya beda. Kipling tulis di sini. Oh, ini ada namanya W1. Di sini ada namanya T, tapi bukan T, tapi T1. Karena tegangan tali di sini beda. Loh, kenapa beda? Karena diketahui katrol. Kalau diketahui katrol berarti akan terjadinya slip. Logiknya gitu. Berarti katrolnya ini dipertimbangkan. Berarti kemungkinan ada gesekan di katrol ini. Ya. Nah, ini T1, di sini T2. Di sini ada W2. Loh, kenapa Kipling kok T2-nya ke atas? Kan tadi sudah dibilang T, tegangan tali itu selalu meninggalkan benda. Kalau ditinjau dari katrol, di sini ada T1. Di sini ada T2. Nah, cara gambar ini namanya body diagram. Yang lebih lengkapnya body diagram kalau digambar itu seperti ini. Dari katrol, di sini ada T1, ada T2, ya.
Katrol ini Kipin tulis di sini ada benda, ya Kipin tulis M1. Di sini ada T1. Di sini ada W1. Jadi pada waktu ulangan, pada waktu analisa setiap materi soal, Anda bikin gambar diagram, Kipin anggap pasti bisa mengerti, pasti. Ya, M2 di sini Kipin kasih M2. Di sini ada T2, di sini ada weight karena gaya beratnya sendiri. Oh, katrol ini kati masanya 2 kilo, pasti punya percepatan. Geraknya ke atas kok. Ada diketahui masa katrol, tetap dia geraknya ke atas kok. Ini geraknya ke bawah. Nah, tetapi karena katrolnya dipertimbangkan, berarti dia terjadinya gesekan di sini. Nah, ini baru Kipin kepertimbangan. Ini adalah percepatan sudutnya yang namanya alfa. Nah, kalau kamu tahu di sini alfa, baru kita pertimbangkan di sini. Cara bikinnya gimana? Oh, sama. Kita bikin, bisa nggak Kipin aku pakai sigma F sama dengan M kali A? Tidak bisa. Harus kerjakan satu-satu. Kita bikin benda satu, ya, benda satu. Benda satu, kita lihat sigma F sama dengan M1 dikalikan A. Loh Kipin kok M1 kali A? Kalau ada indeks M1 berarti A-nya juga harus A1 dong. Oh tidak. Benda ini dengan ini selaras, ya, artinya nanti percepatannya ini sama. Loh Kipin kenapa kok bisa tahu Kipin itu dikatakan percepatannya sama atau tidak? Anda harus lihat di hukum Newtonnya sendiri, baru Anda bisa tahu karena ini sama-sama di tepi, ya. Nanti Anda lihat ya supaya tidak mengulang kembali habis waktu, ya. Sigma F sama dengan M1 kali A. Sigma F-nya Kipin tulis yang benda satu yang searah dengan A plus T1. Oke. Dikurangi berlawanan min W1. M1-nya 2. Berarti Kipin tulis T1 min 20 sama dengan 2. Anda jangan bingung. 20 dari mana? W1 itu adalah M kali G. M kali G, massa kali gravitasi. 2 kali 10, berarti 20. Berarti Kipin tulis T1-nya sama dengan 20 ditambah 2A. Satu equation. Equation yang lain Kipin tulis benda kedua. Ya, Kipin tulis benda kedua. Benda kedua kita tulis sigma F sama dengan M kali A. Kita tulis T1 searah dengan A, W2. Berarti W2 min T2 sama dengan M-nya 8 kali A. Di sini adalah 80 min T2 sama dengan 8A. T2-nya pindah ke sana, Kipin tulis ini di sini ya. Berarti 8A ini 80 min 8A. Persamaan yang kedua. Equation yang kedua sudah didapat. Ya. Nah, sekarang kita ketambahan adalah teorema namanya adalah sigma tau. Hitungannya dari katrol. Kita lihat di sini katrol. Cukup tak ya sini? Kayaknya cukup ya. Katrol. Kita memakai teorema adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Ya, kapan Kipin pakai ini? Ya kalau ada rotasi, katrolnya dipertimbangkan, katrolnya diperhitungkan, berarti akan terjadinya rotasi. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma tau itu apa? Gaya kali jarak. Kita lihat ya. Berputarnya di titik pusat ini kita bikin ya. Kalau searah momen torsinya di titik 0 ini kan berputar di pusat ini, berarti gayanya harus diputar di sini 90 derajat. Lengannya kan, ini lengannya. Ya. Jadi ini 90 derajat. Kipin kalau aku begini 90 derajat tak? Ya enggak, itu nanti. Itu ada topiknya sendiri nanti Kipin kasih ya. Jadi Anda Kipin tadi ngomong logiknya harus diputar 90 derajat dengan arah putaran ya. Jadi Kipin tulis ini T2 nah, searah dengan alfa plus berarti T2 dikalikan R. Kok bisa T2 kali R? Gaya kali jarak. Jaraknya ini ke sini. Lanjut Kipin tulis T1 diputar berlawanan dengan alfa berarti T1 dikali nolengannya ini min R. Berarti T1 dikalikan R yang namanya momen inersia. Inersia daripada katrol itu adalah setengah mr kuadrat. Kok tahu Kipin? Itu hafalan aja ya. Kalau berupa silinder kita ngomong
katrol itu biasanya umum dipakai setengah mr kuadrat ya, nggak mungkin kalau katrol terjadi dari bola. Kalau bola kan 25 mr kuadrat. Kalau bola kan 25 mr kuadrat. Alfanya berapa? Alfanya Kipin tulis A per R ya. Namanya alfa itu adalah A per R. Kalau A sendiri percepatan alfa kali R dari percepatan tangensial. Lanjut Kipin lanjut. R-nya Kipin coret. Ini dengan ini Kipin coret. Tinggal ada R. R-nya masih ada R, ada R, ada R dicoret sekalian. Oke, berarti Kipin tarik di sini ya. Kipin ganti di sini ya. Kipin ganti di sini. Jadi Kipin tulis di sini adalah T2 min T1. T2 min T1 sama dengan setengah M katrol dikalikan A. Dan ya, T2-nya berapa? T2-nya Kipin kasih 80 min 8A, dan kita isi 80 min 8A dikurangi T1-nya mana? 20 plus 2A. 20 plus 2A ya, sama dengan setengah. Masa katrolnya diketahui 2, A-nya enggak tahu. Kipin tulis 80 min 8A, min dibuka berarti min 20, min dibuka berarti min 2A. Kita hitung setengah kali 2 kali A berarti A. Kita hitung 80 min 20, 60, min 10A sama dengan A. Berarti 60 sama dengan 11A. Ini pindah sana ya. Berarti A-nya sama dengan 60%. Anda perhatikan. Ya, Anda perhatikan. Dengan dipertimbangkan katrol berarti ada gesekan. Kalau ada gesekan di sini mengakibatkan tegangan tali di titik katrol sini kiri dan kanan itu beda. Makanya percepatannya dia lebih kecil daripada Anda perhatikan. Dan kalau dibandingkan dengan katrol yang ini percepatannya 6, tapi kalau ini percepatannya sekitar 5, paham ya? Nah, kalau A-nya sudah dapat ya, ini meter per detik kuadrat. Berapa T-nya tegangan talinya? Kan dia tanya tegangan tali. Nah, yang dimaksud tegangan tali di sini Anda jangan bilang cuma T, karena tegangan talinya ini berbeda-beda. Maka ini Anda masukkan T1-nya berapa, T2-nya berapa. Dapat dari mana Kipin? Ya dari masukkan di sini. Anda masukkan T1-nya ini berapa? Ya, dari sini T1-nya berapa? Dari di sini T2-nya berapa? Selesai. Oke? Ya. Ini kurang lebih clue-nya seperti ini. Ya, Kipin mau jawab sesuai dengan Vivi kemarin soal. Anda mungkin bisa tengok di Vivi soal itu, kalau tidak salah soalnya ada 5 nomor ya, ada 5 nomor. Tapi Kipin belum masuk ke materi itu ya. Di situ Kipin kasih ya, supaya nalar kamu bisa masuk. Kipin kasih gini. Kalau aku punya di sini dia bilang gini. Ya, ada cerita begini. Ada bola ya, dia bilang gini, sebuah bola meluncur ya, dia bilang ya. Misal Kipin Kipin kasih kata di sini, Kipin kasih kalau misalnya ya, Kipin kasih di sini 5 meter, Kipin kasih 5 meter ya. Sebuah bola menggelinding ya, sebuah bola berada pada puncak A ya, kemudian menggelinding ya, kemudian menggelinding ya, menggelinding tiba di B ya, tiba di B. Di sini A, di sini S. Sebuah bola berada pada puncak A, kemudian menggelinding tiba di B. Misal ini misal masa bola ini adalah berapa ya? Katakanlah Kipin ngawur ya, Kipin ngawur sebenarnya. Anggap aja 2 kilo. Ya, anggap aja 2 kilo. Ditanya kecepatan bola tiba di B. Ya, kalau kita tanya kecepatan bola tiba di B.
Anda lihat, Anda menganalisanya gimana? Aku sudah ngomong loh, ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama, jujur tidak ada hubungannya dengan dinamika rotasi sebenarnya ya. Tapi dinamika rotasi ini bisa digandeng dengan energi, bisa digandeng dengan usaha, work, dan energi. Sebenarnya begini ya. Nah, Kipi mau ngajak Anda bermain, menjawab soal ini. Bagaimana dengan ilmu Newton, bagaimana dengan hukum energi. Kipi tulis dulu. Berapakah kecepatan bola ditiba di tanah? Aku sedang bilang ini. Di A dan di B, berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Jelas. Nah, kita ngomong. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Selesai. Kita bikin. Loh kok bisa gitu? Oh bisa. Energi mekanik di mana-mana sama. Awal sama akhir sama. Aku bisa bilang gitu. Berarti energi mekanik A, aku nulis EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Ya. Di titik A, bola berada pada puncak A. Sebenarnya ada kalimat ya, mula-mula diam, terus kemudian menggelinding tiba di B, gitu ya logikanya ya. Nah, aku ngomong begini, di titik A dia tidak punya energi kinetik, mula-mula diam. Ya, di titik B dia tidak punya energi potensial karena nggak punya ketinggian lewat. Di titik A dia punya energi potensial MGH. Ya, di titik B punya ndak kecepatan? Punya lah. Oh, kalau nggak punya kecepatan ngapain kok ditanya, betul ya? Ya, oh ditanya kecepatan. Kalau ditanya kecepatan berarti punya kecepatan pasti. Orang biasanya para murid itu nalar. Oh kalau benda di bawah itu nggak punya kecepatan. Ngawur, benda di bawah itu justru punya kecepatan. Kecepatan yang paling tinggi itu justru di bawah. Ya, ya. Jadi cara logik seperti kalau apa namanya benda jatuh dari atas, ya dari atas mungkin tengah-tengah masih enteng, masih kecepatannya oke lah. Tapi kalau sudah mencapai seperempat, berapa bagian daripada ketinggian dia yang lompat, pasti kecepatannya dia lebih tinggi, lebih besar. Oke ya, setuju ya? Langsung kita tulis. Energi kinetik P setengah MV kuadrat. Terus Anda bilang, oh ini toh ya Kipin? Oh tidak. Anda harus tahu, kata menggelinding berarti dia selain translasi, dia juga rotasi. Kata menggelinding, kalimat menggelinding ini artinya translasi ditambah rotasi. Beda. Ada kalimat kata menggelinding. Lah kalau ada kata menggelinding, pasti dia namanya translasi rotasi. Kalau menggelinding berarti pasti ada terjadi gesekan objek. Ya, benda tidak akan menggelinding kalau dia tidak akan terjadi gesekan. Tak mungkin, pasti ada gesekan. Ya, kalau benda meluncur itu pasti tidak pasti berupa cuma translasi aja. Dia tidak mungkin rotasi. Note ya, note. Nah, sekarang berarti aku bisa ngomong kata dia bilang menggelinding, berarti energi kinetik itu ada dua. Energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasinya apa? Setengah I omega. Oke, ya kita bikin. Oh, ya, Kipin M-nya diisi nanti dulu. Kipin ajak bermain-main dulu. M kali G kali H sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, Anda sudah harusnya lihat ya. Momen inersia tadi Kipin sudah bilang kalau bola Kipin kasih 2/5 mr kuadrat. Kipin dapat dari mana ini datanya? Anda bisa belajar di buku paket kalau inersia daripada silinder berapa, inersia daripada bola itu berapa, 2/5 mr kuadrat ya. Nah, kecepatan sudut kita kan bisa punya rumus V itu kan sama dengan omega kali R. Betul ya? Ini kalau di GMB ya, berarti kalau omega itu V per R. Kalau omega kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat. Setuju? Berarti Kipin tulis, ini Kipin coret. Lah, Kipin coret, berarti Kipin naikkan ke atas, berarti formulanya ini nanti jadi M kali G kali H sama dengan setengah M V kuadrat ditambah setengah kali 2 ini dicoret, berarti tinggal 1/5 M V kuadrat. Maka Kipin tulis MGH
sama dengan setengah tambah 1/5, berarti 7/10. MV kuadrat, M-nya Kipin coret, G-nya masukkan 10, H-nya hanya adalah 5, oke, berarti Kipin tulis 7/10 di sini V kuadrat, berarti V kuadratnya sama dengan kali silang, berarti 500/7. Ya, berarti V-nya berapa? Akar 500/7. Ya sudah, nanti dihitung berapa. Nah, sekarang Kipin mau ngajak. Ini kalau kita pakai kita memakai kekekalan energi. Nah, sekarang aku mau ngajak Anda, apakah dengan teorema dinamika rotasi murni jawabannya sama? Anda perhatikan di sini ya. Kita lihat apakah bisa sama atau tidak. Kita lihat di sini ya. Nanti ada bolanya di sini. Ya, ada bolanya di sini. Ini di titik A ya. Di sini B, Kipin tulis aja B ya. Aku nulis gini. Menurut Newton, bola ini selain menggelinding ya, selain menggelinding alfa, dia juga rotasi translasi A. Kita lihat, selain dia menggelinding, dia juga translasi. Kalau dia menggelinding, berarti logiknya ada gesekan. Lah, gesekannya kemana, Kipin? Nah, Anda bisa ngomong gini. Anda bilang gini ya. Oh, aku punya benda begini, bendanya jalan ke sana, berarti gesekannya ke kiri. Iya. Oh, ini aku bendanya jalannya ke sini, berarti gesekannya sana. No, yang kita lihat itu bukan itunya. Gesekannya itu karena putarannya ini. Jalannya begini, berarti gesekannya ke dilawan oleh ini FG. Ya, Kipin kasih logiknya begitu. Nah, kita tulis lagi. Ada gaya berat dari bola ini, berarti Kipin kasih namanya W sin theta ya, W sin theta. W sin tetanya ini, tetanya belum Kipin kasih ya. Oke, nanti aja ya, kita lihat dulu. Terus Kipin tulis gini, kita bikin adalah langkah pertama, sigma F sama dengan M kali A. Semua gaya ditulis ya, semua gaya ditulis, semua gaya ditulis. Sigma F, F-nya berapa? Sigma F-nya semua gaya ditulis, berarti W sin theta ya, W sin theta ditambah FG, betul, sama dengan M kali A. Betul ya, betul ya. Kita tulis di situ ya. Tetanya ini kasih 30 derajat aja ini ya, kasih 30 derajat aja ya, supaya jangan 30 derajat ya, 53 aja ya, ini kasih 53 derajat ya. Terus Kipin tulis ini, W-nya diisi berapa? Tapi masanya bola itu katanya, masanya bola katanya 2 kilo ya, masanya bola 2 kilo, berarti di sini adalah boleh ya, atau Kipin tulis tetap M aja ya, M kali G, sin tetanya sin 53, di sini ditambah FG sama dengan M kali A. Waduh, kok nggak bisa Kipin? Nah, kita kasih lagi. Selain dia translasi, kita memakai teorema sigma tau sama dengan I kali alfa. Tadi Kipin kan bilang, benda ini selain translasi juga dia rotasi. Translasi kita sudah bikin persamaannya, sekarang kita bikin bagaimana rotasi. Rotasinya dia berputar di titik pusat ini. Berarti semua gaya momen torsinya di titik ini berapa? Kita bikin. Yang searah dengan alfa plus, yang berlawanan dengan alfa min, kita bikin. W sin diputar terhadap ini tidak punya arah. Ya, karena tidak punya jarak, dia sudah di titik pusatnya. Yang ada cuma FG. Oh, berlawanan dengan alfa, berarti Kipin tulis min FG dikalikan R. Setuju ya? Min FG dikalikan R. Terus I-nya bola adalah 2/5 MR kuadrat. Betul? Alfanya Kipin bisa ganti menjadi berapa? Alfanya Kipin ganti ya. Oh, alfanya bisa diganti A per R. Ditulis ya, A per R. Nah, ditulis
Ya, R-nya Kipin coret. Nah, 1 Kipin tulis lagi min FG kalikan R, di sini 2/5. Masane bola tetap aja ditulis M aja, nggak apa-apa. Masih ada RA. R-nya dicoret lagi, berarti min FG sama dengan 2/5 MA. Berarti FG-nya Kipin ganti min 2/5 MA. Nah, ilmu ini Kipin gabung ke sini, Kipin tulis MG sin 53. Sin 53 itu berapa? Bisa tahu enggak ya? Sin 53. Sebentar, di sini 53, di sini 37, berarti ini 3, ini 4, ini 5. Sin 53, 4/5. Berarti 4/5 ditambah FG-nya diganti min 2/5 MA sama dengan MA. Kipin tulis 4/5 MG, sengaja Kipin M-nya nggak mau tak masukkan. Kipin ada maksud ya, supaya Anda ngerti. 2/5 MA pindah ke sana, berarti 5/5, berarti 7/5 MA. M-nya Kipin coret, 5-nya Kipin coret, G-nya masukkan 10, berarti 40 sama dengan 7A. Berarti A-nya sama dengan 40/7 meter per detik padat. Kipin yang diminta bukan A, yang diminta V. Gimana jawaban mencari V-nya? Gampang. Santai. Keadaan awal itu kan di sini. Ya, keadaan awal di sini. Keadaan akhir di sini. Kita memakai metode apa? Kita memakai metode Kipin hapus yang di mana ya, di sini. Kira-kira di sini cukup ya. Kipin biasa. Nah, Kipin tulis di sini yang di sini aja Kipin tulis kan. Dan ini Kipin hapus. Ya. Semoga cukup ya. Mau nyari kecepatan di sini, kita memakai GLB VB kuadrat sama dengan VA kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Betul ya? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dan nah, V0-nya itu ya kondisi A, V-nya sendiri VB, gitu ya logiknya ya. Nah, itu tulis. Keadaan awal dia tidak punya kecepatan. VB kuadratnya yang diminta 2, A-nya itu adalah 40/7, padahal S-nya berapa? Ini loh panjang S-nya. Arti ini 5 meter. Ya, ini 5 meter. Lah kalau mau nyari panjang ini gimana? Oh ya, kita pakai toh. Ini kan katanya 53. Ya, katanya 53. Kita bisa pakai sin 53 itu sama dengan depan per miring. Berarti 5/S. Betul ya? 5/S. Sin 53 itu berapa? Tadi sin 53 itu 4/5. Betul ya? 3, 4 ya. 4/5. Ya, ini tak isi 4/5. Berarti mau nyari S-nya adalah 25/4. Betul ya? Berarti S-nya diisi 25/4. Kita coba. Hasilnya sama enggak? VB kuadrat sama dengan ini dicoret 10. 10 kali 2, 20. 20 kali 25 berarti 500/7. Sama kan? Ya, jadi kesimpulannya enak mana? Apakah memakai Newton? Apakah memakai energi perumusan daripada energi mekanik, itu terserah. Ya, sama ya. Jadi konteksnya sama. Nah, sekarang Kipin jawab soal yang dari VT kemarin ya. Di situ Kipin tulis ya. Oke, ini baru Kipin masuk ya. Jadi Kipin hanya untuk di awal-awal untuk nyamakan apakah dengan menggunakan dengan Newton ataukah dengan dinamika rotasi murni itu bisa sama atau tidak ya. Oke, nomor 1 di situ ada bilang ya, nomor 1 di situ kalau tidak salah soalnya bilang gini ya. Kipin tulis ada benda, ada bola berada pada ketinggian di titik sini. Kalau tidak salah di sini diketahui tangan peta. Tangan petanya diketahui 3/4. Ya, tangan petanya diketahui 3/4. Ya, tangan petanya 3/4. Terus ditanya kalau tidak salah
contoh benda sampai di sini ya, oke. Ya, dan ya gitu ya. Yang ditanya ini kalau tidak salah masanya berapa? Masanya 20 kilo, massa bola 20 kilo ya. Jari-jarinya diketahui, jari-jari bola diketahui 10 cm ya. Ditanya A ya, ditanya A kalau tidak salah percepatan sudut ya, percepatan sudut ya. Percepatan sudut itu apa? Percepatan sudut itu alfa. Pada waktu dia bilang tiba di B ya, tiba di keadaan 2. Percepatan sudut ya, ini keadaan 1, ini keadaan 2 ya. Yang B, pertanyaan B kalau dia tanya momentum sudut, ditanya momentum sudut, momentum sudut ya, momentum sudut saat 7 detik. Nah ya, saat 7 detik itu momentum sudutnya berapa. Nah terus nanti ditanya ya mau ditanya apa lagi boleh lah. Nah sekarang kita bikin. Anda mengerjakan soal ini ya, Anda bikin ini. Apakah kalau dengan data ini kita bisa memakai kekekalan energi atau tidak? Itu yang jadi masalah ya. Ipin ulang ya. Karena aku diketahui tangan theta 3/4, bisa ndak aku pakai rumusan EM1 sama dengan EM2 ya. Itu yang Kipi mau kejar ya. Jadi tidak semua soal yang bisa dikerjakan dengan energi mekanik dengan energi mekanik. Tidak semua soal ya. Anda harus tahu. Coba kalau Kipin bikin pakai energi mekanik, aku bikin EM1 sama dengan EM2. Aku nulis EM1 EP1 ditambah EK1, EM2 di sini EP2 ditambah EK2. Di keadaan 2 gak punya ketinggian, EP-nya coret ya, jelas. Di keadaan pertama ndak punya EK dikit coret. Keadaan pertama punya energi potensial MgA1. Keadaan 2 karena dia menggelinding ya, soalnya ada kata menggelinding ya, menggelinding. Kalau menggelinding berarti dia selain translasi dan rotasi ya. EK2 nya ada setengah mv kuadrat. Terus di sini ada juga setengah I omega kuadrat. Anda perhatikan masanya ada, hanya ini loh tidak ada, hanya tidak ada. Maka terpaksa Kipin harus pakai kiri konsepnya. Di sini ada namanya W sin theta, di sini ada Fg ya, di sini ada alfa ya. Kipin harus memakai metode ini. Jadi ini bagus. Percuma kita nggak bisa memakai ini ya. Bisa saja nanti Anda main substitute lebih panjang ya. Kipin tulis di sini sigma F translasinya adalah M kali A. Sigma F M kali A searah dengan A nya begini ya. Berarti Kipin bisa tulis W sin theta betul, ditambah Fg sama dengan massa bolanya diketahui 20 A. Kipin langsung aja ya. Berarti W-nya ini ya gak diisi juga gak apa-apa sebenarnya ya, gak diisi juga gak apa-apa ya. Nanti main coret-coret. Berarti Kipin tulis M kali G sin theta, tangan theta 3/4 berarti sin theta-nya 3/5. Yang jadi masalah di Fg-nya ini yang belum selesai ya. Kita bikin Fg-nya berapa, kita pakai sigma tau ya. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Ini yang diminta. Yang diminta itu ini. Nah mau nyari sigma tau kita bikin min Fg kali no R, min Fg kali R, betul ya. F gesek, friction gesekan ya, ya gesekan, gaya pos gesekan ya. Makanya kita kasih F istilahnya ya. Min Fg kalikan R
Toh, sama dengan yang di sini nggak punya lengan, sudah jadi pusat. Jadi momen torsinya dia 0 di posisi W sin theta ya. Hanya ada min Fg kali R, I-nya diisi 2/5 mr kuadrat. Alfanya diisi nggak? Alfanya mau diisi boleh, kan diisi juga nggak apa-apa ya. Tapi karena diminta alfa ya alfanya stay aja. Setuju ya? Alfanya stay aja, nggak apa-apa. Terus Kipin tulis di sini R-nya Kipin coret, berarti min Fg ya, min Fg sama dengan 2/5. Oke, sebentar. 2/5 M R alfa ya. R-nya coret berarti masih ada R. Berarti Fg-nya Kipin tulis menjadi min 2/5 M R alfa. Ini tak masukkan ke sini. Nah ya, cara belajarnya kita masukkan, kita nulis berarti 3/5 mg, Fg-nya Kipin isi min 2/5 m r alfa sama dengan m. Percepatannya Kipin tadi bilang kalau namanya alfa ya Kipin biasanya ganti menjadi a per r ya. Jadi nanti di situ berarti percepatannya kamu ganti adalah alfa kali r ya, karena itu percepatan tangensial alfa kali r. Betul ya? Ya, kalau a ini kan alfa kali r, biasanya Kipin pakai alfa nih a per r ya. Ininya biasa diganti, tapi karena dia minta percepatan sudut langsung percepatannya jarang diganti. Oke, setuju? M-nya sama coret ya. Terus Kipin tulis OG-nya masukkan 10. 3/5 Kipin tulis saja 3/5 kali 10 min 2/5. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya kayaknya diketahui ya. Jari-jarinya borannya 10 cm. 10 cm berarti 0,1 R ya. Alfanya enggak tahu, R-nya 0,1. Nah, kita isi ya. 30 bagi 5 6 min. Ini berarti 1/10, berarti 2/50 ya. 2/50 berarti 1/25. 1/25 alfa sama dengan 1/10 alfa. Kita lihat, enak tuh ya. 1/10 alfa. Terus kita hitung berarti 6 sama dengan berapa ini? 1/25 ditambah 0 1/10 berapa ini? Pakai penyebut 50 berarti 2 ini 5 berarti 7 ya. Nah 7/50 ya. 7/50 alfa. Betul ya? 7/50 alfa berarti nanti alfanya didapat 300 ya. Alfanya sama dengan 300/7 rad per detik kuadrat. Nanti kalau ada yang salah nanti komen ya. 10 cm betul ya, 0,1 betul ya. 10 kali 3 30. Oke, betul ya. 30. Oke. Sebentar. Ya, benar. Ya. Lanjut ya. Ini 5 dicoret 52 oke ya. Kalau alfanya sudah didapat ya. Kenapa W sin theta? Ya W sin theta itu gini. Kalau di sini kan ada bendanya begini logiknya ya. Kenapa W sin theta? Ya aku kok bisa tengok ke ini ya, ayat ini. Ada bendanya begini. Ini enggak gambar bolanya dulu ya. Ini di sini ada theta. Berat ini, benda ini punya weight. Beratnya ke bawah. Nah, ya. Ini weightnya ke bawah. Ya. Kata weight ini divektorkan ada dua macam. Satu ke arah tegak lurus dari landasan, yang satunya begini. Ini merupakan resultan. Ya, itu merupakan resultan. Ya. Nah, Anda mau tahu lebih jelas ini ada di Newton indikasi ya. Tapi kita tulis ulang kembali di sini tadi yang sekalian ya. Jadi kata weight ini berat itu selalu menuju ke pusat. Ya.
Tetapi karena landasannya diam ini, berarti weight ini kita asumsikan dia merupakan resultan dari dua buah gaya ini. Ya. Nah di sini kalau Anda lihat di sini, ini kalau theta pasti di sini theta. Kalau ini theta, ini 90, berarti ini adalah 90 min theta. Total ini adalah total segitiga 180. Berarti 90 min theta. Nah ini 90 min theta, berarti ini theta. Ya, sudut ini tuh sama dengan ini. Karena sadar. Oke ya. Nah, maka karena ini kalau kita ngomong ini theta, maka aku bisa ngomong kesimpulkan. Kalau sampingnya sudut itu adalah cos. Kalau depannya sudut, depan ini, nah ini namanya sin. Nah, kepengen tahu lebih tepatnya nanti masuk ke trigonometri, ya, dipindah panjang lebar di situ. Oke ya, jadi alfanya didapat, sudah ketemu alfa 300/7. Kalau alfanya dapat, sekarang kamu ditanya, mau nyari momentum sudut. Momentum sudut itu rumusnya L sama dengan I kali omega. Setelah 7 detik, berarti omeganya sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Hubungannya dengan gerak melingkar. Omega 0-nya berapa? Ya 0 dong, mula-mula diam. Alfanya berapa? Ya tak isi 300/7. Dan T-nya berapa? T-nya 7. Pintar nih gurunya bikin sama-sama 7 detik. Berarti omeganya didapat adalah 300 rad per detik. Nah kalau omeganya dapat, kamu tinggal masuk no. I-nya berapa? Oh gampang. I itu kan bersama dengan 2/5 mr kuadrat. Berarti Kipin bisa isi 2/5. M-nya itu tak isi 20 kilo. R-nya 0,1. Waduh 0,1 1/10 ya. 1/10 kuadrat, berarti Kipin tulis I sama dengan ini kali ini 40/5. 40/5. Oh ini coret 4 berarti 8. Berarti ini 1/100. Berarti sama dengan 0,08. Ya. Oh kalau 0,08 tak naik no ke atas ke sini, berarti aku bisa cari momentum sudutnya L sama dengan I 0,08 dikali omega ini adalah 300. Berarti nanti M-nya ketemu 12 berarti 24. Ya, jadi momentum sudutnya adalah didapat 24. Oke. Next Kipin kasih soal berikutnya, dia ada soal sebentar. Kipin juga enggak ya sebentar ya, nomor gambarnya Kipin nggak kelihatan soalnya jujur ya. Oke ya, lanjut ya, lanjut Kipin kasih ya. Kalau misalnya hubungannya dengan tangga ya, Kipin kasih yang berhubungan dengan tangga ya. Sebentar ya, sebentar. Kipin mohon pamit sebentar. Oke, nah sebentar ya, mohon maaf karena datanya ini soalnya terputus soalnya ya. Ini sebentar ya, sebentar. Oke, sebentar ini. Oh, oke ya, sebentar ya, sabar. Kipin cari dulu soalnya hilang.
hancur. Ini harus dicari di mana ya. Oke, di galeri seberapa ini ya. Oke, karena datanya ada di HP ya. Jadi mohon maaf ya. Nah, Ipin kasih yang Ipin bahas dulu yang nomor 3 ya. Di sini yang menarik nomor 3 ya. Ada di sini gambarnya begini. Di sini ada print ya. Terus di sini gambarnya bentar ya supaya kelihatan jelas ya. Di sini ada tali, dia kasih tegak lurus gini ya. Di sini ada T2 ya. Terus di sini ada T1. Di sini ada benda 2000 Newton ya. Terus di sini mungkin dinding ya. Ini bukan soalnya gitu ya. Oke. Terus di sini ya. Di sini ada kren tali. Di sini ada tali. Nah ya, ada tali. Ada tali. Paham ya? Ada tali kurang lebih seperti itu. Di sini 30 derajat. Ya, itu gambar ini aja. Ya. Bisa? Kurang lebih jadi Anda bisa lihat di PPT-nya bikin gambar ya. Nah, di sini ada T3. Pertanyaannya dia minta berapa KT1, berapa KT2, berapa KT3 kalau ini 45 derajat. Nah, batang AB katanya beratnya 800 Newton. Dia bilang batang AB di sini A, ini B. Batang AB dia bilang batang AB katanya sama dengan 800 Newton ya. Mungkin Anda sudah mencoba sebentar bikin isi kita dulu ya. Mungkin Anda sudah mencoba di rumah, boleh silakan dicocoki jawabannya ya. Oke. Nah, langkahnya gimana Kipin di situ? Anda harus bikin dulu yang namanya body diagram. Anda harus bikin dulu body diagram ya. Jadi body diagramnya dilengkapi, maka Anda baru bisa bikin ya. Nah, oke, sebentar. Ya, mohon maaf. Ya, oke. Ya. Mulai ya. Oke. Di situ ada T1, T2, T3. Nah, Kipin bikin pecah menjadi gini ya. Kalau ada kayak gini, Kipin bikin soalnya Kipin pecah ya. Gambarnya Kipin pecah. Di sini kasih A. Ya. A. Di sini dia ada T. Di titik B, di sini ada T. T2. Kipin kenapa kok panahnya ke bawah bukan ke atas? Tadi Kipin sudah bilang ya, tegangan tali itu selalu meninggalkan landasan. Logiknya aksi reaksi. Di sini ada tegangan tali juga. Di sini ada tegangan tali juga. Kalau ada tegangan tali juga, maka di sini Kipin kasih tegangan tali. Oke, Kipin kasih namanya T3. Paham ya? Di sini ada T2, ini ada T3. Katanya di sini 30. Ya. Apalagi kita bikin lagi. Oh, di titik sini aku ditinjau dari di sini. Ini ada T2. Nah, titik. Di sini T2 berarti dari sini, dari titik acuan di sini selalu meninggalkan T2 ya. Setimbang ya. Ada T2, di sini ada T1. Anda perhatikan. Ada T1. Berarti Kipin gambar di sini ada T1. Oke. Terus di sini ada weight ya. W sama dengan 2000 Newton. W-nya yang mana? W-nya yang ini. Udah ya? Anda paham ya? Jadi Kipin langsung tulis begini. Terus langkah pertama Kipin tulis di sini katanya 45. Ada berat batang. Berat batangnya 800 Newton. Berat batang itu di bawah. Ini adalah W. Ya. W batang ya. W aja ini ya. W ini.
WAB gitu aja ya, WAB supaya ngerti. Oh, batang AB, WAB. Langkah pertama kita bikin kalau benda ini dia bilang setimbang, kalau setimbang berarti sigma Fx 0, sigma Fy 0, dan sigma tau setimbang. Kalau setimbang berarti sigma Fx 0, sigma Fy 0, dan sigma tau 0. Kipin kenapa kok pakai kata sigma tau? Karena benda ini, batang ini akan memungkinkan dia berotasi. Engsel, kalau berotasi berarti kita punya formula sigma Fx 0, sigma Fy 0, dan sigma tau 0. Kata X sama Y, sigma Fx, sigma Fy dipakai atau tidak itu urusan belakang. Ya, itu urusan belakang. Yang penting ada 3 combine itu. Oke? Nah, yang pertama kali Anda bikin, usahakan gaya itu kalau bisa tegak lurus dengan sistem, tegak lurus dengan batangnya. Ya, kayak gini. Aku punya T2. T2 ini sudah cantik. Tidak perlu ngapa-ngapain. Kenapa, Kipin? Karena dia tegak lurus dengan batangnya. Tapi kalau T3 ini tidak tegak lurus dengan batang, makanya aku bikin yang dia tegak lurus batang. Jadi ini adalah T3 sinus 30. Anda tanya, dari mana Kipin sin 30? Depan. Nah, ini Kipin ngomong, ini dibikin ini seolah-olah jadi resultan, dia menjadi 2. Nah, ya kan? Jadi ini adalah depannya itu adalah sin, sampingnya ini adalah cos. Kipin kasih ini adalah T3 cos 30. Oke. Nah, langkah pertama Kipin bikin adalah sigma tau di A sama dengan 0. Ya tahu Kipin, kenapa kok sigma tau di A sama dengan 0? Karena sigma torsinya, momennya di titik acuan itu 0. Yang berputar di sini ya berarti kita tulis yang di sini dong. Ya, kita bikin semua gaya diputar di titik A. Kita bikin di sini T2 diputar ke A. Sudah tegak lurus kan? Gayanya sudah tegak lurus. Nah, kalau sudah tegak lurus, searah jarum jam boleh plus, searah jarum jam boleh min, itu terserah kamu. Kipin tulis searah jarum jam plus. Berarti T2 kali 0 L. L itu apa? Panjangnya batang. Ya, terus Kipin tulis WAB. Diputar ini turun ke bawah, tegak lurus kan? Jaraknya itu adalah ini. Kipin tulis ya, turun ke bawah. Diputar. Oh, berarti sudah 90 derajat, jaraknya ini. Kipin tulis plus WAB. Panjangnya ini berapa? Kalau ini L, di sini tengah-tengah berarti L2, L per 2. Berarti ini adalah L per 2 kosinus 45. Kipin kenapa kok bisa cos? Nah, Anda harus paham kalau di ilmu trigonometri, kalau sampingnya sudut itu cos. Ya, jadi L per 2, L per 2 cos 45. Paham ya? Terus kita bikin T3. T3, oh, berlawanan berarti min T3 sin 30 dikalikan L. Betul ya? Dikalikan L. Ya. Terus T3 cos ini nggak perlu, nggak bisa diputar karena dia sudah berimpit ke arah lengannya, nggak bisa. Ya, jadi yang bisa yang 90 derajat ya. Loh, Kipin kok T3 nggak dipakai? Oh, T3 ini kan sudah diwakili oleh T3 cos dan T3 sin. Jadi ini dihapuskan. Ya, itu logiknya gini. Sebenarnya ada juga bisa mengejar kesuwen. Ngapain pakai T3 cos, T3 sin? Ini loh diuraikan gini seret. Jadi lengannya ini berapa? Aku nggak mau. Ya, yang smart aja bisa nyari lengannya dengan cepat. Tapi kalau hitung-hitungnya nanti ya, oke, Kipin lewat aja. Nah, jadi pokoknya intinya harus tegak lurus. Nah, setelah itu kita bikin T3 sin 30 kali L sama dengan 0. Betul kan? Rumusnya kan begitu ya. Sigma tau sama dengan 0. Kita bikin L. L-nya Kipin coret. T2-nya enggak tahu. WAB-nya tahu. Berapa WAB-nya? 800 setengah cos 45 setengah akar 2 ya. T3 nya enggak tahu, sin 30 setengah sama dengan 0.
berarti Kipin bisa tulis di sini T2 ditambah berapa ini 800 bagi 4 berarti 200 akar 2 min setengah T3 sama dengan 0. Satu persamaan. Udah ya? Satu persamaan. Terus aku pakai apa lagi Kipin? Oh ya pakai yang di sini mungkin ya. Anda bisa tahu di sini kalau Kipin tarik garis. Nah, ya, Kipin tarik garis. Nah, Kipin tarik garis ini ya. Kalau ini 45 derajat, berarti ini 45. Kalau ini 45, berarti ini 45. Paham ya? Ya, itu 45 ya. Kipin geser lagi. Ya. Berarti ini 45. Kalau ini 45, berarti ini bisa diuraikan menjadi T2 cos 45. Yang ini menjadi T2 sin 45. Nah, T2 cos 45 T2 sin 45. Maka aku bisa bikin di sini pakai teorema yang di sini, sigma fx sama dengan sigma fy dulu aja ya. Sigma fy sama dengan 0 berarti T2 sin 45 dikurangi W sama dengan 0. Berarti Kipin bisa tulis di sini, nah Kipin bisa tulis T2 di sini setengah akar 2, W-nya sama dengan 2000. Berarti T2-nya sama dengan 4000 dibagi akar 2 berarti sama dengan berapa akar 2 per akar 2 berarti 2000 akar 2. Ya, T2-nya 2000 akar 2. Nah, kalau T2-nya 2000 akar 2, Kipin masukkan di sini berarti 2000 akar 2 akar 2 ditambahkan 200 akar 2 sama dengan ini pindah ke sana setengah T3 berarti 2000 tambah ini berarti 2200 akar 2 sama dengan setengah T3 berarti T3-nya sama dengan 4400 akar 2. T2-nya 1 tahu, T3-nya tahu. T1-nya gimana Kipin? Yuk bisa pakai sigma fx dong ya. Sigma fx sama dengan 0. Oh, T1 sama dengan ini berarti T1 sama dengan T2 cos 45. Berarti Kipin bisa tulis T1-nya, T2-nya diisi 2000 akar 2, T cos 45-nya setengah akar 2, Kipin coret akar 2 ini berarti T1-nya adalah 2000 Newton. Ya, jadi T1-nya dapat, T1-nya dapat, T2-nya juga dapat. Nah, ini logiknya seperti itu ya. Jadi dapat T1, T2 dapat ya. Oke, Kipin kasih satu lagi. Habis ini Kipin pamit rungkat ya karena ada sesuatu hal. Kipin kasih lagi yang satu di posisi nomor 4 mungkin ya. Kipin kasih ya di sini ya. Sebentar, Kipin kasih di sini ya. Jadi yang print mungkin next time ya ini ya. Karena memang durasinya nggak bisa panjang Kipin ya. Di sini Kipin ngomong ada nomor berapa itu ya, di nomor 4 ini ya. Kipin kasih penalatnya saja. Di sini ada tangga ya, di sini ada tangga ya. Dia bilang di sini ada tangga tingginya 8 meter. Di sini ada seorang naik ini ya. Dia naik tangga, dia bilang di sini lantai ada gesekan. Lantai ada gesekan. Nah, dengan koefisien gesek katanya 0,4 ya. Masane orang ini katanya 40 kilo. Ya, 40 kilo. Bentar dulu. Sebuah tangga yang panjangnya 10 meter, panjang tangga 10 meter, panjang tangga 10 meter ya. Panjang tangga 10 meter, masanya adalah 20 kilo ya. 20 kilo disandarkan pada dinding licin, lantainya kasar dengan koefisien gesek ini bermasa 40 kg. Orangnya nanti tanya hitung
ketinggian yang dicapai orang tersebut, ya, agar sesaat dia bilang sebelum tangga bergerak. Ya, ini logikanya ya. Kurang lebih seperti itu. Logiknya seperti ini, ya. Tangga orang ini akan naik. Suatu saat kan tangga ini mungkin bisa bergerak ini. Ya, dan yang dia tanya, sampai ketinggian berapa tangga ini tepat akan bergerak. Ya, logiknya begitu. Nah, yang kita analisa di sini. Di titik A, di sini titik B. Katanya di sini ada gesekan. Pertama kali di sini punya tekanan normal NB yang selalu meninggalkan landasan. Di titik A itu juga punya tekanan normal, itu selalu meninggalkan landasan. Oke, ada NA, ada NB. Di sini licin, ya tidak ada gesekan. Di sini ada gesekan. Tangganya itu akan jalan di sini, berarti gesekannya ke kiri. Ini ada F. Kita lihat Kipin kasih FB. Langkah pertama Kipin tulis di sini ada mungkin W ini orang. Ini W ini orang. Ya. Terus di sini ada W batang. Ya. Langkah pertama Kipin bikin sama. Dia bilang setimbang. Kata ketinggian dicapai orang tersebut sesaat sebelum tangga bergerak, berarti setimbang. Kita bisa memakai metode sigma fx sama dengan 0. Sigma fx-nya gimana? Kita bikin. Ada NA tekanan. Ada FG, min FG sama dengan 0. Ya sudah, berarti FG-nya sama dengan NA. Selesai. Gak usah bingung. Terus apalagi Kipin? Kita bikin lagi sigma FJ. Gak tahu Kipin, lihat kita bikin aja. Sigma FJ sama dengan 0. Ada apa? Ada W ini orang. Ada NB ke atas plus W ini orang ke bawah min. Ya, W ini batang ke bawah min W batang sama dengan 0. Kita tulis NB-nya enggak tahu. W-nya orang berapa? 40, berarti 400. W ini batang berapa? Masa ini batang 20 kilo, berarti 200. Ya, sama dengan 0, berarti NB-nya didapat adalah 600 Newton. Ada NB. FG ini rumusnya apa? Mu K kalikan NB. Ada kan? Nah, gitu ya. Nah, mu K-nya tahu. Mu K-nya tahu 0,4. NB-nya tahu 600 ini. Ya. Lah, berarti NA-nya dapat berapa NA-nya? 600 kali 0,44 berarti 240. Nah, 240 Newton. Ya, 240 Newton. Yang dia tanya lagi. Ketinggian yang dicapai orang tersebut sesaat sebelum tangga bergerak. Yo, ini loh piro tingginya orang ini. Dia tangkap dari sini ke sini adalah X. Boleh ya? Tangkap X. Aku bikinnya gimana? Dia akan tepat bergerak berarti meluncur di titik ini. Ini yang terjadi rotasi. Aku memakai sigma moment. Sigma tau di B sama dengan 0. Ya, sigma tau di B sama dengan 0, aku bikin begini. WB ini pasti di tengah-tengah ini batang. Berarti aku nulis WB, ya, BB, ya, min, ya, melawan cara min. Lengannya ini berapa? Kalau ini panjangnya L, panjangnya itu adalah 10. Berarti di sini ke sini adalah 5. Berarti Kipin tulis adalah 5 cos alfa. Kita lihat 5 cos alfa. Betul ya? Panjangnya ini 10. W ini batang di tengah-tengah. Berarti kalau ini 10 berarti ini 5, ini 5. Berarti yang di sini adalah 5 cos alfa. Ya, W batang. W ini orang enggak tahu. Ya tak tulis. Min. W ini orang dikali 0. Panjangnya ini berapa? Nggak tahu. Ini tak kasih X. Makanya tak tulis X cos alfa.
X cos alpha. Ya, Kipin kasih X cos alpha. Makanya nggak tahu Kipin ngasih X cos alpha. Terus apalagi di sini? W diputar ke sini, min, WB diputar min. Oh, ada NA. Anda perhatikan di sini ada NA. NA ini diputar searah jarum jam, berarti plus. Di sini NA dikalikan, ya. NA dikalikan plek, panjangnya ini adalah 8 sama dengan 0. Dan Kipin tulis WB-nya berapa? Oh, WB-nya tadi 200, berarti min 200 dikalikan 5, cos alfanya berapa? Oh ya, gampang. Kalau ini 8, ini 10, berarti ini 6, ya. Cos alfa 6/10. Ditulis saja 6/10. WN orang berapa? WN orang tadi 40, berarti 400 dikalikan X, cos alfa ini 6/10, ditambah NA-nya berapa? Nah, ini NA-nya tadi didapat dari sini 240. Makanya di sini diisi 240 kali 8 sama dengan 0. Kita hitung coret-coret, berarti min 20 kali 5 min 100. Min 100 berarti min 600. Oke. Di sini coret berarti min 240 X. Betul ya? Berarti ini 248 berapa ini? 232 192 berarti 1920 sama dengan 0. Betul ya? Terus kalau kita hitung 19 ini berarti berapa? 1320 sama dengan 240 X. Berarti X-nya adalah ini dicoret 132 dibagi 24. Paham ya? Nah, kalau X-nya ketemu berapa, kalau dihitung itu berapa ya? Sebentar ya. Kalau dihitung itu berapa? 132 dibagi 24, kecil aja ya. 5,5 ya. 5,5. Oke. Ya, ini coret 5 120 ya. 5,5 ya. Betul ya? 5,5. X-nya 5,5 meter. Yang dia tanya tingginya. Oh, berarti hanya sama dengan, nah, kita bisa mau nyari hanya, kita nulis adalah 5,5 sin theta, sin alfa. Berarti 5,5 sin alfanya adalah 8/10. Ya, 8/10. Oke? Ya, jadi tinggal langsung aja 5,5 dikalikan 8 berarti 44/10 sama dengan 4,4 meter. Oke, paham ya? Untuk sementara ini dulu ya, Kipin ada kurang lebih seperti ini ya. Jadi hukum Newton ada berkaitan dengan dinamika rotasi. Oke, nanti semoga di next Kipin akan bikin videonya yang baru